wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kami hadiahkan salat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja saya Muhammad Ilham akan menjelaskan tentang fikih praktis, yaitu bab air. Ya, yang pertama yaitu air. Air adalah salah satu syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Salat bersuci ada 4, yaitu air, debu, batu, debik. Nah, debik di sini yaitu ketika ada hewan mati yang tidak disembelih, dan maka bisa digunakan kulitnya dengan cara menyamak kulit bagian dalamnya. Terus air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan bahan apapun. Air ada 4 macam, yaitu air suci mensucikan, air suci tetapi tidak bisa mensucikan, air najis yaitu air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Yang keempat yaitu air suci dan menyucikan makruh tapi makruh digunakan. Nah, yang keempat ini sebenarnya di Indonesia ini, di negeri kita ini cukup 3 saja, yaitu air suci dan mensucikan, air suci tapi tidak bisa mensucikan, dan air najis. Karena yang keempat ini tidak ada di negara kita Indonesia, atau dibilang ya jarang lah. Nah, penjelasannya itu lanjut, yaitu air suci dan mensucikan yaitu tahir mutahhir. Adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci. Yang kedua, belum bercampur dengan benda suci yang lainnya. Yang ketiga, tidak terkena najis. Nah, penjelasan yang pertama itu belum digunakan untuk bersuci itu seperti misalnya bekas bersihin tai apa gitu. Nah, terus yang kedua, belum bercampur dengan benda suci yang lainnya, yaitu contohnya air susu. Itu air susu itu tuh nggak bisa suci, cuman nggak bisa mensucikan. Nah, yang ketiga itu tidak terkena najis, ya tidak terkena najis seperti tai ayam, kayak tai apa. Nah, itu dimanapun kita berada, ketika kita tidak mengetahui air itu telah digunakan bersuci dan tidak bercampur dengan yang lainnya dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi penjelasannya itu, misalnya kita nggak tahu nih ini air nih bekas diapain ini, nah itu boleh itu, misalnya kita nggak tahu apa-apa, itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang B yaitu air suci akan tapi tidak bisa mensucikan, yaitu tahir ghairu mutahhir. Air suci yang tidak bisa untuk menyucikan ada 2 macam, yaitu air yang bercampur dengan benda suci lainnya dengan perubahan yang sangat, atau yang dibilang al-ma'u mutaghayyir, dengan syarat A. bercampur dengan benda suci, B. perubahan yang sangat, C. benda suci yang mencampur bukan benda yang biasa berada di tempat air. Nah, bercampur dengan benda suci yaitu tadi seperti kena kopi gitu kan, itu perubahan yang sangat tuh, yang tadinya putih bersama dengan benda suci, itu kopi kan suci. Nah, perubahan yang sangat yaitu ya perubahan yang sangat berubah kan, jadinya warnanya coklat, warna kopi. Nah, benda suci yang mencampur bukan benda yang biasa berada di tempat air. Nah, kopi kan biasanya bukan di tempat air. Mungkin yang biasa berada di tempat air itu seperti lumut, batu, itu nggak apa-apa, itu masih bisa buat airnya suci mensucikan. Nah, bagaimana cara mengetahui perubahan yang sangat? Nah, ini ada nih, untuk mengetahui perubahan yang sangat adalah dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Nah, yang kedua, jika orang tersebut langsung mengetahui campur air tersebut, maka dianggap air telah berubah dengan sangat. Yang ketiga, jika orang tersebut tidak mengetahui, dianggap perubahan itu sangat, maka air tetap suci dan mensucikan. Nah, yang pertama itu misalnya contoh, saya bikin kopi. Nah, saya ngasih ke orang. Nah, misalnya orang kedua nih, misalnya penjelasan kedua. Nah, jika orang tersebut langsung mengetahui, nah ini air apa, tebak. Nah, misalnya orang itu langsung mengetahui ini air kopi, nah itu langsung airnya suci tapi
tidak mensucikan. Nah, yang ketiga yaitu jika orang tersebut tidak mengetahui, nah jadi masih bingung nih air apa, nah itu masih bisa disuci mensucikan. Nah, penjelasan berikut, jika yang mencampuri adalah benda atau sesuatu yang biasa berada di tempat air, maka tidak merusak hukum air seperti air sungai atau mata air yang bercampur dengan tanah, lumut, belerang dan lain. Nah, tadi penjelasan tadi, jika yang mencampur adalah benda seperti tanah, lumut, barang dan lain, itu tidak merusak hukum, yaitu air tetap suci mensucikan. Nah, yang kedua yaitu air mustakmal, al-ma'u mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Pembahasan mustakmal yaitu air mustakmal, air yang suci tetapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Nah, kapan air disebut mustakmal? Air mustakmal ada dua, yaitu air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Yang kedua, air mustakmal yang sudah digunakan untuk mensucikan najis. Nah, penjelasan yang pertama itu air mustakmal sebab digunakan untuk bersuci dari hadas. Dan dimaksud air mustakmal yang untuk mengangkat hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Air yang sedikit, yaitu air dari kurang 216 liter atau 2 kulah. Yang kedua, air digunakan untuk membasuh yang wajib, yaitu basuh yang pertama dalam wudu dan mandi besar, air terpisah dari anggota yang dibasuh. Nah, jadi misalnya terus bersuci dari hadas ada dua, yaitu bersuci hadas besar, bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar, bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi besar dan wudu disebut air mustakmal. Yang kedua, pembahasan air mustakmal untuk menyucikan najis. Air akan disebut sebagai air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis dengan 5 syarat, yaitu air sedikit, air didatangkan, air terpisah dari benda yang disucikan, air tidak bertambah berat karena najis, air tidak berubah karena najis. Nah, yang yaitu air terkena najis, bagian air yang terkena najis, yaitu air ada dua, yaitu air banyak yang mencapai 2 kulah, air sedikit yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. Penjelasannya, air banyak jika terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan dalam salah satu sifatnya, baunya karena najis, warnanya karena najis, rasanya karena najis. Nah, akan tapi jika tidak ada perubahan maka air akan dianggap suci mensucikan. Yang kedua itu air sedikit jika ternajis akan dianggap najis walaupun tidak ada salah satu sifatnya. Nah, yang kelima, tidak usah dibahas karena di Indonesia ini tidak ada air yang suci tetapi makruh digunakan. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.